pembukaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kami Al-Ustaz As-Sayyid Al-Habib Muhammad Jawad bin Abdullah bin Abdul Qadir Asgar. Kepada beliau disilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para kiai, para guru, khususnya Sayyidi Al-Habib Hamid bin Ali Al-Mihdhar wa Sayyidi Al-Akh Al-Habib Aminullah bin Hashim Al-Idrus, dan para habaib yang lainnya, para guru, para kiai yang hadir, kesemuanya mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, bisa meneruskan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuntun kita selalu istiqamah dalam ibadah dan kebaikan. Amin Allahumma amin. Takmir Masjid Besar Al-Huda kesemuanya, para jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Pada ini kita dapat bersama-sama hadir untuk memperingati atau untuk mengenang peristiwa mulia, peristiwa agung, peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada manusia istimewa, agung dan luar biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Yang mana Isra Mi'raj banyak hikmah terkandung, banyak pelajaran yang harus kita jadikan pegangan untuk selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi 1400 tahun yang lalu. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada satupun di antara kita manusia yang bisa menceritakan dengan sempurna. Semenjak perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Haram menuju Masjidil Aqsa hingga menaiki langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saat yang dikehendaki Subhanahu wa taala untuk menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang bisa menceritakan dengan sempurna. Kenapa? Karena terjadi pada manusia yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam kesempatan pada malam hari ini kita sedikit akan mengambil hikmah daripada perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bisa kita jadikan pegangan hidup untuk selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin.
posang mau bahasa kok tina bon ngerti ya tak ngerti apa jana beuna mana udah sarang manjenengan saja. Iya mohon maaf karena terlalu sering berbahasa Madura jadi monsora bahasa Indonesia kadang abah bosan atau Jawa tidak apa-apa ya Jawa using ya boleh. Kampung Baru ini agak berbeda dengan kampung-kampung lainnya, bahasanya bukan bahasa Madura, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa using, bahasanya bahasa tidak jelas. Maturenja, Cebenja, Malaju, Njaya, Tauna, Kaulu, Kailir ke barat, ke timur, Wa, Apa, Ma, Atu, dan lainnya termasuk Saula. Yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh para ulama Allah Subhanahu wa taala berkenan menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah menunjukkan begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan di antara manusia akan tetapi di antara seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya sayyidul anbiya wal mursalin, tapi sayyidul makhluqin, rajanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu kan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi ini ka ekonee sana Allah Subhanahu wa ta'ala tak ajeun karapa tibi Kanjeng Nabi Muhammad teng salebete peristiwa Isra Mi'raj iku mboten melampah untuk melakukan karepe dewek, tapi Kanjeng Nabi Muhammad itu diparani kali Allah Subhanahu wa ta'ala dijemput dengan kendaraan yang paling istimewa yaitu buruk. Kenapa Nabi istimewa? Bukan hanya kendaraan yang istimewa tapi juga pengawal yang istimewa. Siapa? Jibril. Kenapa? Karena Nabi itu istimewa. Begitulah akhlaknya, begitulah tata kromonya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang paling dikasihi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj kan bukan maunya sendiri. Makanya Allah bertanggung jawab untuk mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengembalikan ke tempat semula. Begitulah hendaknya kita manusia ketika kita berharap untuk didatangi oleh guru kita, oleh ulama, hendaknya kita meniru bagaimana akhlaknya atau tata kromonya Allah Subhanahu wa taala. Mun Kanjeng Nabi Muhammad dengan kendaraan yang paling istimewa dan pengawal yang paling istimewa, hendaknya begitu. Mun ngunjung kiai, mun ngunjung habib, mun ngunjung guru, konee dijemput dengan kendaraan yang paling istimewa, jangan seadanya. Jangan seadanya. Begitu juga yang paling istimewa, jangan cukup telepon, WA, apalagi SMS. Kadang-kadang kan akhir zaman ini enak ngundang kiai, ngundang mubalik, ngundang habaib, cukup lewat telepon, cukup lewat WA. Habib mau mengundang tanggal sekian, ya untung habibnya ini kiainya baik-baik, walaupun dengan WA tidak harus datang, dilayani. Ya tanggal berapa? Tanggal sekian. Ya insyaallah mohon diingatkan ya kalau sudah hampir. Ya diingatkan Habib 2 hari lagi Habib jangan lupa, saya tunggu di lokasi acara atau saya tunggu Habib di depan masjid. Seperti akhlaknya Allah. Bagaimana? Ya disebut pakai kendaraan yang paling baik, konee kan apa? Pengawal saya paling bagus. Disebut ditunggu Habib ya. Kadang-kadang di perjalanan ditelepon Habib agak cepat sedikit. Ini jamaah sudah mulai menunggu. Saya teringat Al Habib Al Marhum
Hashim bin Abdullah Segaf. Habib Hashim ini pernah undangan ke Bali, ceritanya begitu. Ya biasa, sampai di atas kapal panitianya telepon, Habib sudah berangkat Habib. Oh sudah, alhamdulillah, ini sudah di kapal. Katanya orang Melayu gimana? Kan yang undang orang Melayu. Cepeti dikit Habib. Cepeti. Oh iya, ini ngomong sama sopir kapalnya biar agak ngebut sedikit. Oh enggak sudah Habib, enggak sudah ya itu. Jadi dijemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa berharganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kewajiban kita ketika berharap didatangi itu menjemput yang kita harapkan dan kita antarkan kembali ke tempatnya. Dan jauh. Kiai Ahmad Hariri Abdurrahman ada ya di Penetapan. Beliau itu pernah berguru kepada Al-Habib Ustaz Ahmad bin Idrus bin Syekh Abu Bakar, seorang alimul allama yang tinggal di Kampung Arab. Kiai Hariri ini ngaji kepada beliau bukan ke rumahnya, tapi ngajinya di pondok. Beliau cerita sama saya. Jadi Kiai Hariri dari Penetapan naik lin ke terminal, jalan ke Kampung Arab, sampai Kampung Arab dijemput ini Habib, naik lin turun di Penetapan, sampai di Penetapan baru ngaji. Terus begitu. Saya tanya Kiai, Kufur Habib napa ya teraki? Kadang ya teraki Habib, kadang Habib tak mau. Itu Kiai Hariri Penetapan. Jadi mau ngaji, bukan terus datang ke rumahnya buka kitab, benar, dijemput gurunya, dibawa ke pondok ke Penetapan, lalu ngaji. Setelah itu diantar lagi ke rumahnya, baru beliau pulang. Kadang beliau tidak mau diantar, biar sudah saya naik lin sendirian. Itu akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, yang mana diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak, untuk bertata krama sebagaimana tata kramanya Allah. Lah Allah ini kan yang maha tata krama. Yang tata krama. Kalau sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling bertata krama, Allah Subhanahu wa taala yang tata krama. Makanya Nabi Muhammad itu dawuh, "Adzabani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Allah di aku, hasilnya bagus. Akhlaknya Allah itu Rahman, pengasih. Ya harus jadi manusia yang pengasih sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dididik Allah Subhanahu wa taala. Allah penyayang, ya kita harus penyayang sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Halim, tidak cepat marah. Allah itu Sabur, Allah itu penyabar. Seperti itu. Satu kali turunan, salah sekalian soker petong toron. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita salah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatru kita. Alhamdulillah. Itu akhlaknya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berakhlak, untuk bertata krama sebagaimana tata kramanya Allah. Allah itu latif, Allah itu lembut. Ya harusnya kita menjadi manusia yang lembut. Allah itu maha memaafkan, maha mengampuni. Hendaknya kita menjadi orang yang suka mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Makanya sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina gimana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu semuanya tata krama Allah kita untuk meniru. Bagaimana tata kramanya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Aja melit. Titik satu. Harus lemah.
kemarahannya sebagai Subhanahu wa ta'ala, tidak menampakkan murka kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan murka ya kepada kita, hancur kita. Memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ini suka, cinta kepada orang-orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Sebagaimana kita haturkan dosa kepada Allah, Allah berikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Itu akhlak namanya. Toto kromo dijemput dengan buruk, kendaraan yang istimewa. Kok adanya Cherry, kok adanya mobil pickup, Alphard gitu. Mau kemana? Jemput kiai. Untuk apa? Jemput habib. Untuk apa? Jemput ustadz yang mau ngasih pengajian. Coba cari yang terbaik, yang paling ya terhormatlah pengawalnya. Jangan nyuruh anak-anak kecil. Jangan nyuruh anak-anak kecil. Cari yang dewasa, yang sekira ada rasa penghormatan kepada yang dijemput. Itu akhlaknya Allah, itu takromonya Allah. Jemput dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Banyak peristiwa terjadi antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau diceritakan tahun durun ini aku sudah lapar. Sampai Masjidil Aqsa diikat, dicancang. Apa itu? Buruk. Naik ke langit dengan tangga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut mi'raj. Mi'raj itu ondo, mi'raj itu tangga. Dan yang akan kita lewati kelak, ya, yang akan dilewati ruh kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik Bib. Kok disuruh naik ondo? Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik buruk. Tapi dari Masjidil Aqsa ke langit kok suruh naik? Nabi Muhammad tidak berjalan, tapi yang jalan itu tangganya. Sekarang mungkin kita tahu di Banyuwangi ada beberapa tempat yang ondonya bisa jalan sendiri. Tak usah kita yang jalan, naik di atasnya, diem, ondonya jalan. Naik ke atas. Ramayana ada, tahu Ramayana? Tahu? Kapan ke sana? Tak punya kepeng yang ke sana. Jadi jalan sendiri tangganya. Andanya ini jalan sendiri tangganya. Di Lipo Mall Jember itu jalan sendiri tangganya. Dan di plaza-plaza itu lainnya. Kalau di Pasar Ketapang Rebuan tak ada, belakang terminal tak ada, pasar itu harus mall. Kalau banyak kepengnya baru boleh ke sana. Kalau tak punya kepeng jangan ke sana, bahaya nanti. Nah, itu namanya ekskavator. Apa? Eskalator. Ekskavator tuh apa? Ya bego itu. Ekskavator tuh bego. Kalau eskalator nah, terus yang narik gerobak itu traktor ya, traktor. Yang jalan bannya 4 motor. Yang jalan-jalan itu namanya tor semuanya. Ekskavator, ekskalator, traktor, motor. Ya itu sudah jalan naik. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saat yang dikehendaki oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan, jangan keliru. Di tempat yang Allah mau menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dimanapun Allah itu bisa untuk menemui siapapun yang dikehendaki. Seperti halnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika memohon kepada Allah untuk berjumpa. Mi'raj Musa, tapi Allah dawuh datanglah ke gunung Watini wa Zaitun di sini nawadil di gunung ditemui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi Musa tidak mau. Semaput Nabi Musa, pingsan Nabi Musa. Bisa mau menemui di bumi, bisa mau menemui di langit.
bisa. Tapi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diperjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai naik langit 1 sampai ke 7 untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1, menunjukkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, itu mengabulkan apa? Mengabulkan permintaannya langit dan penduduk-penduduknya. Apa yang pernah kepada Allah wa ta'ala oleh penduduk langit, oleh langit Muhammad SAW, bagaimana kau muliakan bumi dan penduduknya dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW, maka muliakanlah kami dengan dilewati Nabi Muhammad SAW. Jadilah penduduk langit itu kepengen seperti kita, bumi dan apa? Ada Nabi Muhammad. Langit pernah kepengen. Langit ini ada alamnya, ada penduduknya. Siapa penduduk langit? Malaikat. Siapa penduduk langit? Nabi. Di antaranya Nabi yang sekarang tinggal di alam langit. Siapa? Nabi Isa, Nabi Idris alaihi wassalatu wassalam. Makanya kan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang menyayangi akan disayangi oleh yang maha penyayang. Orang yang mengasihi akan dikasihi oleh yang maha mengasihi. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah, sayangilah yang di bumi, yang di langit akan menyayangi dan mengasihi kalian. Siapa? Malaikat. Jadi langit mereka ben penduduk si bodi langit aneka tero elongkui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepingin bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dilewatkan langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak usah lewat langit, bisa langsung kasih Sidratul Muntaha, bisa langsung nyerang seret, bisa. Kenapa kok lewat langit? Supaya terkabul doanya langit dan penduduknya. Makanya kurang kita bahagia ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Kenapa kita harus mau berencana pindah ke planet Mars? Sekarang kan lagi viral karena bumi ini terlalu sesak, bumi ini sudah terlalu banyak penduduknya, sudah mulai buka kaplingan di planet Mars. Sampai diteliti Mars itu ada airnya katanya. Kalau ada air bisa hidup. Walaupun Mars itu subur makmur, saya tetap memilih tinggal di bumi. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit aja kepingin, masa kita mau pindah ke Mars? Jalan aja sendiri, aku tak ikut. Sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin ada yang mau daftar, mau pindah ke Mars? Ayo daftar sama Rijal. Nanti malam berangkat. Mau kemana kau? Ke Mars? Mana? Oh Makassar. Kira aku Mars lah. Kawin sama Rijal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini cerita dengarkan, bersambung, ini berurutan. Tak mari sekarang diterusi tahun lagi, insyaallah panjang umur saya walafiat. Sak laparnya, alhamdulillah. Pun ketika ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril bilang gini, Rasul, sampai di sini aku menyertai engkau. Hanya engkau yang dikehendaki dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke tempat ini. Kata Nabi, oh kok bisa teman ninggal teman? Loh, bukan Nabi, bukannya saya ini tidak mau menyertai malaikat sampai di sini saja. Nabi Muhammad ini maksa, ayo ngikut gitu loh. Sir ma'i walau ikut, walaupun hanya satu langkah.
Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau merasakan kenikmatan hanya seorang diri. Makanya jangan khawatir apa Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kemuliaan pasti didapat oleh kita umatnya. Amin Allahumma. Karena Allah Sallam itu sifatnya tidak kecuali bersama umatnya. Nabi Muhammad belum umat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan enak sendiri, tak enak baru bilang sama orang lain. Jangan. Ketika tak enak cerita sama orang lain. Jangan. Kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat ceritakan ke orang lain. Kalau dapat nikmat berbagi, malai tahu ke arah sana. Bila bajana nyaman ngeneng makan tak jajan ke orang lain. Bila bajana tak nyaman kap seroana tatang ke borok timur dojo lauk tahu jabak narwa tak nyaman. Bajana ontok ngeneng takoi yang pongi takoi bentai. Bajana rogi kap ceritai rogi kok. Padahal berusaha rogi. Ibuan kah? Kali tak ajar eta tak ajajan. Makanya kan Odi tak nyaman, hidupnya repot, kerjaannya sulit, rezekinya seret, bingung. Kenapa? Ya itu tadi, luput sama konsepnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika ada enak, nikmat mesti ngajak orang lain. Tidak mau Nabi Muhammad itu sendiri urusan enak, tidak mau. Sebagaimana diceritakan sering ya kita dengar, ada sahabat namanya Abu Talhah. Abu Talhah ini istrinya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini punya anak namanya Anas bin Malik, jadi janda. Talhah ini, Abu Talhah mengawini jandanya Malik yang sudah punya Anas. Nabi Muhammad kan seperti itu, yang dikawin janda. Makanya kalau mau ikuti Nabi, ikuti sahabat, kawin pertama sama janda kau jangan. Niru Nabi Muhammad. Kau umur berapa sekarang? 25. Nabi Muhammad nikah umur 25, yang dinikahi janda umur 40. Baru kau dapat sunnah Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama para sahabat menggali parit Khandak, ya, Khandak itu supaya apa? Supaya tidak bisa diloncati oleh kuda-kudanya orang kafir. Ya namanya orang gali apa? Gali ini sungi kan itu, ya kan kerjaan berat. Abu Talha datang, misi-misi sama Nabi, saya mengundang makan, motong kambing tapi kecil. Saya kepingin Nabi makan di rumah, tapi kalau mau buat kawan jangan banyak-banyak, 5 saja. Karena Abu Talha tahu Nabi itu kalau diundang sendiri pasti bawa kawan. Jangan banyak-banyak Nabi, 5 aja. Ini kambingnya kecil. Oh ya ya Nabi. Ondor Abu Talha ngomong, Nabi langsung bilang, kawan-kawan diundang Abu Talha motong kambing. Wah, alhamdulillah. Yang gali sungai ini kan orang sudah kelaparan semuanya, kerjanya berat. Alhamdulillah. Bingung Abu Talha. Nabi 5 orang, biarkan semua, biarkan ikut 70-80 orang. Bingung lari Abu Talha pulang ke rumahnya, bilang sama bininya, hei Muslim, gimana ini aku ngomong sama Nabi 5 orang, ternyata Nabi ngajak 80 orang. Apa yang mau dikasihkan ini? Kambingnya kecil, apa yang mau dipotong-potong? Katanya Muslim, tenang aja, Pak, tenang, jangan bingung. Kau ngomong gimana sama Nabi? Ya aku ngomong Nabi sendiri sama paling banyak 5 orang. Lalu terus yang ngajak 80 orang siapa? Ya Nabi Muhammad. Ya biarkan urusannya Nabi. Kau itu tanggung jawabnya Nabi sama 5 orang. Lebihnya sama yang ngajak. Kan begitu. Makanya kalau kita ini ngundang kiai, ngundang Habib, ya itu paling tidak bawa kawan 1. Lah seumur kiainya bawa kawan 1. Jangan khawatir, pasrahkan sama yang ngajak. Ada kasih ono, tak ada ya dimo. Nah kan kadang-kadang nanti bawa pasukan
bawa santri, bawa banser, bawa pengawal bagan nusa. Nah, yang kita undang kan satu kiainya, mungkin supir sama santri 1 orang 3 orang. Selebihnya tanggung jawabnya kepada ya kiainya tanya, "Babar rumah teh pakane, boh, cek kau lenenggang uncung panjenengan, setong supir ben mangiring dua. Perkara sebelum mula orang pasukan banser bakar nusa santri tanggung jawab panjenengan, ya tak ngundang santrinya kau, aku undang kau." Katanya Ummu Sulaim, datang Nabi Muhammad bersama rombongannya. Oh, gimana ini? Cuman sedikit. Apa kata Nabi, sini biar aku yang ngetum. Ternyata ditum sama Nabi Muhammad SAW per 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang, sampai 80 orang sahabat dimakan dengan kenyang, dan apa yang disiapkan oleh sahabat Abu Talha tidak berkurang sedikit pun. Itu mukjizatnya Nabi. Makanya jangan khawatir tak dapat syafaat, jangan khawatir, mesti dapat syafaat. Yang penting mau baca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. 80 orang cuman kambing kecil bisa apalagi cuman kita tak ada apa-apanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bingung, tenang, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril 1 langkah saja. Apa kata Jibril? Minta maaf Nabi, kalau saya maksa, law khatautu khatwatan lakhtaraqtu binudillah. Kalau saya maksa ikut 1 langkah aja, saya akan terbakar dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kuat malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril ini diciptakan dari cahaya. Cahaya Jibril tidak mampu menahan cahayanya Allah. Nabi Muhammad kok mampu. Anta nurun fauqa nurun. Jangan panjang-panjang, sudah titik. Lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai titik terdekat dengan mi'rajnya. Jibril saja diajak, kita pasti diajak. Berarti kita akan mencapai tempat yang dicapai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan apa? Mi'raj. Nabi Muhammad mencapai titik terdekat dengan Allah dengan mi'raj. Kita akan mencapai tempat tersebut dengan mi'raj. Oh, gimana Habib mau manggil ondo dari langit? Jangan khawatir, kita sudah dipersiapkan tangganya oleh Nabi Muhammad. Apa? As-salatu mi'raju ummati. Salat 5 waktu adalah mi'rajnya umat saya. Kalau kita mau berharap dekat dengan Allah, harus mi'raj dengan salat 5 waktu. Tapi dirasa-rasakan, kenapa sholat kita ini, bukan kadang-kadang, sholat kita ini kok tidak membawa kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kok tahu kalau sholat kita ini tidak membawa kita menjadi orang yang dekat dengan Allah? Buktinya sholat kita tidak bisa mencegah kita daripada perbuatan maksiat. Kata Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kok tetap gitu loh, kita ini tetap cap STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sholat istiqomah, tapi ya masih aja minjemi tonggonya 10.000, suruh balik 12.000. Tetap aja sholatnya istiqomah, mengurangi timbangan, mengurangi meteran, mindah batasnya tanah. Sholat tapi senang aja masih bohong, membicarakan orang lain aibnya. Kenapa? Ya karena sholat kita yang tidak sempurna. Dan Nabi Muhammad SAW mencapai titik terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesempurnaan pribadinya dalam suci. Nabi Muhammad itu suci. Bahkan ketika Nabi Muhammad akan diisra mi'rajkan, didatangi malaikat, dibelah dadanya, dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Apa ada kotor? Tidak ada kotor. Apa tidak mengkilap? Mengkilap. Kenapa? Kok harus dikeluarkan dan dibasuh, dicuci lagi supaya yang suci biar tambah suci, yang bersih biar tambah, yang jernih biar tambah jernih. Kenapa? Karena mau menghadap zat yang maha suci. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci,
Nabi Muhammad dawuh, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali kepada yang suci. Makanya suci itu syarat utama untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mau harus suci. Suci badan dari najis. Kalau kencing berak cewek, habis gitu wudu. Kalau hadas besar harus mandi karena bersih. Suci itu tanda keimanan. An-nadhafah minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau orang tak punya iman kotor, kalau orang punya iman bersih. Kotor gimana? Allah sedina sewengi kali bangun tidur karena butuh sholat. Kalau tidur sampai siang tak ketekan, tandanya tak punya iman, tak sembahyang, berarti tak wudu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus terkena air. Makanya tidak ada yang bersih kecuali Islam, bersih, suci. Makanya kalau kita ini menghadapi keadaan seperti ini biar selamat, ikuti protokolnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau protokol kesehatan, nah cuma cuci tangan. Kalau protokolnya Nabi sampai siku, lebih banyak mana? Ayo. Lah kita ini sallallahu alaihi wasallam disunahkan untuk cuci tangan. Bangun tidur jangan langsung mikir makan, langsung mikir minuman, jangan salaman, cuci tangan dulu. Apa kata Nabi? Kau nginep di mana? Di Pelengkung, Solong, Dialog. Apa kata Bang Indah? Tak tahu kan? Kita ini tidur tangan jalan-jalan atau diam atau nginep di bibir kita sambil bersihkan elor. Kan tahu? Atau nginep di kelek. Di tempat yang tidak disebutkan namanya. Gatel. Lah kadang-kadang yang gatel dirinya yang digaruk orang lain. Terus bangun tidur mau langsung makan, pergi minuman, salaman. Oh saya tak mau kalau ada orang salaman bangun tidur, tak mau. Basuh dulu. Aku tak tahu tangannya kau dari mana itu. Iya kalau dari sini. Ya kan dari sini, ayo kan dari sini. Nah, enak. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wudu, cuci tangan, kumur, menghirup air ke hidung, itu virus-virus rontok. Maka kalau selama mengikuti protokolnya Nabi Muhammad, insya Allah diselamatkan dari berbagai macam virus. Bukan. Dan Nabi Muhammad itu dawuh, kalau kita minum bareng dalam satu gelas boleh, tidak apa-apa, gantian. Salome satu lubang, rame-rame. Tapi haruskan nafas di gelas, minum bersama minum, baru nafas. Jangan nafas di gelasnya, itu tidak boleh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu protokolnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sekarang ini diperintahkan untuk masker. Mulai dulu sudah diperintahkan untuk bercadar, berhijab bagi wanita-wanita. Alhamdulillah sekarang sudah maskeran, setengah cadaran, roknya pendek. Tapi kan lumayan, sudah lumayan. Itu sedikit mengecilkan hati kita. Nah kalau terus mukanya nampak, pahanya nampak, Arielok ya. Waduh mulus. Tapi ketika pakai masker, itu bawahnya tok mulus, paling drongos. Jadi tidak terlalu banyak harapan gitu. Harus suci, pakaiannya harus suci, tempat suci. Bukan hanya suci zahir, tapi suci batin. Bukan hanya bajunya yang suci dari najis, tapi suci dari haram. Nabi Muhammad bilang orang yang sholat pakai baju yang dibeli dari harga 10.000, katakan 9.000-nya itu halal, 1.000-nya haram, selama melekat di tubuhnya sholatnya tidak diterima. Yang dimakan satu suap dari barang haram 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Harus suci.
suci hati dan pikiran, termasuk harus suci dari hubungan yang tidak baik kepada sesama manusia. Terakhir Nabi Muhammad bersabda, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 kelompok yang sholatnya hanya naik 1 jengkal di atas kepalanya, tidak diterima oleh Allah, tidak membawa dia menjadi manusia yang dekat kepada Allah. Siapa? 1, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang jadi imam tapi makmum tidak ada yang suka. Dengan apa? Ya karena tingkahnya, karena hubungan yang tidak baik kepada sesama manusia. Allahu Akbar. Mok makomo eta kita lokale tak majer tengah dadi malah orang gini yang jadi imam. Allahu Akbar. Mata imame anu bahaya. Ketika makmum tidak suka, jangan maksa jadi imam. Kenapa? Karena akan merusak kehusuan orang banyak sehingga sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kedua, siapa? Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakit. Jangan lagi cuma sampai hitam badannya meletek pecah karena bersujud kepada Allah. Seorang wanita yang suaminya sedang marah, tidak diterima salatnya, tidak akan membuat dia menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nomor 1 suami. Ya Allah ya tahu, tak usah dibilangi gitu. Nanti ketaatan itu kepada suami. Iya, manusia jenis kelamin wanita akan masuk surga denganmu mudah. Iya, Dek, iya Bang. Pagi habis subuh, Dek, iya Bang. Siang habis zuhur, panggil lagi, iya Bang. Jangan ngomong ndak, surga kau. Nah, ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang wanita yang dipanggil oleh suaminya. Dipanggil, ya bukan dipanggil seperti panggil anak, dipanggil, ternyata dia tidak akan tidak, iya, tapi tidak terus langsung datang, ya, ya, sampai sirep, akhirnya murung, sampai itu dilaknat Allah, sampai subuh dilaknat oleh para malaikat. Gimana? Banguni biar kejadi gitu loh. Baru tak dilaknat. Wa imra'atun batat, wanita yang melalui malamnya dan suaminya tidak ridha. Yang terakhir, wa akhwani mutasarimani, soker. Orang saya soker. Satu tidak bertegur sapa. Salatnya tidak diterima oleh Allah. Sampai kapan? Sampai bertegur sapa kembali. Saya soker sampai sarmu. Furu terima ben Allah Subhanahu wa taala. Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci, yang diterima hanya yang suci. Siapa sosok manusia suci? Nabi Muhammad SAW. Sucikan diri kita lahir batin, menghadap kepada Allah, kita akan menjadi manusia yang dekat sebagaimana kedekatan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Allah mahdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi afiyatin wa salamatin wa maghfiratin wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.